Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novika Malia di siaran langsung podcast Ngobrol Santai bareng Novika Malia. Dan kali ini saya mengajak dua sahabat saya untuk ngobrol apa aja. Dan saya men-challenge mereka untuk menulis 4 pertanyaan dan nanti kita akan jawab. Siapa mereka? Dua-duanya adalah perempuan hebat, perempuan yang memang gak gampang jadi mereka ya, karena lumayan kegiatannya dan juga statusnya lumayan melebihi dari kegiatan saya. Jadi saya ingin mengajak dua orang ini untuk bisa ngobrol santai tapi biar terarah. Jadi saya minta sama mereka untuk nulis pertanyaan dan dimasukkan ke toples dan kita nanti ambil satu-satu dan kita jawab bareng-bareng. Siapa mereka? Kalian mesti penasaran dan ini dia. Halo. Hai. Tolong kenalkan dulu siapa aja. Ini tadi kita pakai prokes ya, udah pakai apa? Swab Masker. Tapi iya. Tapi nggak swab ya. Kenalkan ini. Saya Satya Darmaika Santi. Dia sekarang lagi Aktif di JTV Madura. JTV Madura. Terus sebelah sana. Sari Purwati. Iya. Aktif di Radar Madura. Sebelumnya mungkin teman-teman udah kenal sama Sari sama Ika. Cuma kita berteman baru-baru ini, baru akrab. Bertemannya sih lama, tapi akrabnya baru-baru ini gitu kan. Karena kita saling apa namanya? Saling apa ya? Ada chemistry. Iya ya, saling mengisi gitu loh. Ada sesuatu yang kosong dari saya, Ika yang ngisi, Sari yang ngisi gitu. Jadi akhirnya klop gitu. Lah kali ini saya udah bikin challenge ya sama mereka untuk membuat 4 pertanyaan satu orang, tapi nanti kita ajak Jawabnya bertiga. Jadi ini adalah ada 12 pertanyaan yang ditulis sama Sari, sama Ika dan sama saya tanpa sepengetahuan kita ya. Ya, bisa jadi pertanyaan Sari semuanya yang diambil ya. Padahal bikin sendiri tapi deg-degannya dulu, jangan-jangan. Iya ya. cari aman. Gue mau cari aman. Sekarang kita minta Tapi dari boleh nggak nanti orang nanyain misalnya mau tambah pertanyaan? Boleh, nggak, gitu. kita akan Kejauhan tapi ya. menjawab pertanyaan dari teman-teman sama kita ya. Ya. Tapi yang jelas kita akan menjawab pertanyaan yang sudah dibikin oleh kita sendiri ya. Oke, siap nggak? Kenapa harus deg-degan sih? Aku nggak ikut-ikutan deg-degan. Biasa aja. Enggak, dia dari tadi yang heboh, yang ganti baju lah. Iya, Yang apa? kayaknya dia yang paling jahat ini pertanyaannya. Paling ekstrim kayaknya dia. Dan ini teman-teman perlu diketahui bahwa lokasi podcast ini adalah di rumah Sari. Di kamar. Di kamar Sari. Purwati. Ya, jadi kita membajak kamarnya untuk ngobrol bareng dan oke, kita mulai dari Suaminya nggak ada ya? dari Sari ya. Ya boleh. Yuk. kamu nanya apa? Jangan. Enggak ada yang Kayaknya nanya. usil. Jangan pertanyaan. Aku tuh cari lipatan kamu tadi. Soalnya pertanyaannya kayak pertanyaan anak SD banyak banget. Gue Panjang aman banget. karena mikir, aduh jangan-jangan ntar nih kena gua nih. Ya udah cari aman gitu. Bener gue. Aku gak tahu ditulis siapa tahu tulisan siapa. Dia Gue. Apa tuh? apa sih bu? Pertanyaan Karena aku pakai box. jawabannya siapa? Siapa yang mau jawab duluan? Terserah. Atau penanyanya dulu ya, biar kerasa lebih Yang deg-degan. bikin dulu, Yang bikin dulu. Oke, boleh. Brondong atau yang lebih tua? Pertanyaannya saya ulangi. Brondong apa yang lebih tua? Mumpung dia single. Aduh iya ya, saya single. Dia single, dia janda, dia bini orang. Apa nih? Brondong apa lebih tua? Berondong apa lebih tua? Sebenarnya available ya. Dikasih berondong mah iya, dikasih yang lebih tua iya. Yang penting saya kan nyari cowok itu yang bisa manjain ya. Karena kan apa namanya, kita udah kerja setiap hari, capek gitu ya, cewek lah ya. Terus tiba-tiba mau nyampe ke rumah itu ada dong yang sini sayang kayak gitu. Jadi umur kan kadang dewasa itu juga nggak ditentuin sama umur. Kadang berondong pun bisa loh manjain kita. Mau yang tua juga apalagi yang ngomong banget sama kita. Jadi saya available, mau kasih berondong iya, kasih yang tua iya, asalkan Jawabannya asalkan harus dijawab, Pak. Berondong apa lebih tua? Salah satu harus dijawab, Pak. Enggak, asalkan dia bisa manjain
harus jawab Brondong atau lebih tua gitu aja. Harus dijawab dong. Perkara Bunuh diri sih bikin Iya, bunuh diri juga gue. Gak pernah mikir. Jangan-jangan gua ntar yang harus jawab. Kan namanya begitu. Gak bisa, gue gak bisa jawab. harus dijawab dong. Gak dulu, Ika dulu. Gua ya. Ika dulu deh. Gua yang lebih tua dikit, jangan kebanyakan, jangan ketuaan. Oh, berarti lebih tua itu. Iya, tapi Lebih dikit tua. ya, jangan banyak-banyak. Buat yang mau mendaftar, kalau dipikir-pikir dulu berapa tuh umurnya. Lu kenapa sih gak mau berondong? Eh? Lu kenapa gak mau berondong? Ya gimana ya, susah ya jelasinnya. Ntar Kenapa? malah Kemana-mana. kemana-mana mikir jelek banget gitu mikirnya. Karena Enggak begini. lah. Enggak, kan pasti maksudnya alasan. Alasannya apa? Lu milih yang lebih Gue tua sama kenapa? kayak lu udah biasa mandiri ya, Yeah. terus aktif, bisa nyari duit sendiri gitu ya. Ya boleh lah, jangan ketemu sama orang yang cuma numpang hidup gitu kan. Tuh kan? Bener kan? Enggak, Nah, sedangkan gue lihat nih ya, yang di bawah gue masih belum ada. Oh. Yang lebih mapan dari gue Iya sih. ada, tapi itu laki orang. Makanya kan gue bilang yang lebih tua dikit lah gitu. Oke. Boleh lah kalau misalnya dia punya penghasilan sendiri ya, mapan juga gitu. Terus di atas gua dikit aja gitu. Jadi lu lebih ke ini ya, di titik beratnya tuh lebih kepada ekonomi ya. Kalau aku kan lebih ngomongnya ya kan. Sari, lu milih berondong atau yang lebih tua? Ayo. Sekarang dapatnya yang sejajar, kenapa harus pilihannya Brondong atau lebih tua? Kenapa nggak yang seumuran? Karena sekarang laki Iya kan tinggal saya jawab seumuran, doang, Bu. ya aku seumuran dong. Seumuran. Seumuran. Dia mah Nggak Brondong, jangan nggak lebih dipaksa tua. milih yang kayak begini, ntar malah berabe loh. Oh, iya, Dia kan iya. Karena milih orang. karena Iya, suamiku dong. kan seumuran ya, jadi seumuran aja. Iya, oke. Gitu. Oke. Kayaknya bikin pertanyaan begitu buat gua bukan buat dia. Iya kali, Kamu jadi sendiri kan- belum jawab. Udah, aku karena Lu kan masalah mau jawab ini pertanyaan gua buat gua juga. Brondong atau lebih tua? available. Enak banget. Enggak dia kan lebih dititik beratkan kepada ekonomi, gue kepada kedewasaan. Sementara kedewasaan itu kan nggak diukur lihat sama ukur umur. usia. Kalau ekonomi sebenarnya iya, kalaupun dia dapat berondong tapi kaya, maksudnya nggak numpang hidup ya. Dia mau gitu. Boleh lah ngeles boleh. Iya Boleh. kan? Oke, Lama oke. lu Yang bilang, penting dia makin kan. jebak sama pertanyaan Lo sendiri, ya ya. sekarang. Boleh sih. Udah baca. Jangan-jangan gua nih. Asal jangan dikasih kakek-kakek aja, takut nggak kuat ngangkat. Mainnya. Siapa? Oh, baca Jangan dari dikasih sini ya. kakek-kakek. takut Iya nggak kuat benar, aduh bapak ngerti amat sih, bapak sih. Mbak. Oh mbak, ngerti banget sih mbak. Ini siapa? Apa? Gue ya. Ayo. Ini pertanyaan siapa? Lu Nggak tahu ya. Iya lu. Iya, Terakhir kali nangis histeris kapan? Terus karena apa? Nih ya. Gue kasih tahu dulu. Jadi Ini pertanyaan dari Sari. Terakhir ya kita lanjutin. Halo. Oh, Mbak Indah. Ketemu lagi. Sekarang ini adalah pertanyaan Sari ya. Terakhir kali nangis histeris kapan karena apa? Sari duluan. Lu yang karena bikin. aku udah nyiapin pertanyaan, udah nyiapin jawabannya. Terakhir kali nangis histeris waktu abang meninggal. Tahun berapa ya, Say? Tahun 2000 berapa ya? 2012. 2012. Iya. Itu 2012 berarti nyampe ke sini berapa tahun? 2021. 9 Iya, tahun ya? Iya. 9 tahun. 2012 bulan 12. Heeh. Dan itu nangis histerisnya Itu justru histeris tuh kayak apa sih? Mungkin standarnya kita. Ya bener-bener lu ngerasa. gitu. Jadi itu nangis histerisnya justru setelah abah dimakamin gitu. Waktu dimandiin biasa aja kayak udah pergi, udah perpisahan ada Bener-bener beneran ngerasa gitu. kehilangan gitu ya. Iya, maksudnya pas Sedihnya. mayit dimandiin gitu, kayak nggak percaya, masa sih mau pergi? Karena pertama kali saya ngerasakan bahwa kematian itu ada, nyata, maut memisahkan tuh beneran ada. Itu baru abahku yang pertama kali. Jadi pas Oh iya. beneran. Jadi sebelum-sebelumnya lu nggak pernah jadi saksi Nggak meninggalnya siapa gitu? nggak pernah proses apa sih namanya? Nazar, Naza gitu, sakaratul sakaratul maut tuh Hmm. nggak pernah ngelihat kecuali abahku sendiri gitu. Ah, Dan pelan-pelan hilang nadinya. Beneran abahku nggak ada gitu tuh. Jadi nggak nangis saking menikmati
menikmati fase-fase hilang nafas, abah sakit, hilang nafas, kemudian mayit ditungguin buat dimandiin, terus waktu proses mandiin, nyuciin terakhir kali, terus dikafanin, tiba-tiba wajahnya udah ditutup, terus masuk ke liang lahat. Itu kubur itu bener-bener yang aku menikmati fasenya. Jadi habis itu lo baru nangis. Baru pulang pas masuk kamar. Lang. Gua kapan ya? Lo kapan? Gua kapan cuy? Iya maksudnya gue susah ya nangis yang benar-benar nangis. Oh berarti nggak pernah nangis histeri? Kalau nangis biasa iya sih ya. Tapi kalau sampai histeris yang sampai ya pertama ya gue pas ngerasain harus ngelepasin orang yang tanpa masalah gitu, ngerti gak sih? Oh lo nggak tengkar, nggak ada masalah, tiba-tiba lo harus ngelepasin, ngerelain karena ada sesuatu gitu. Kapan tuh? Kapan cuy yang itu? Kapan ya? Tahun 2 tahun yang lalu ya cuy. Yang pas apa? Gua ngomong ke lu itu. Oh iya. Gitu. Jadi tahun. harus benar-benar ya udah gitu. Ya udah ngilang aja. Udah. Jadi susah nggak sih kayak gitu tuh? Susah ya Sir ya daripada orang yang punya masalah harus ngelepasin karena ada masalah ya. Itu enggak, karena kan kita masih ada sakit hatinya gitu ya. Nah, tapi kalau dalam posisi baik-baik saja tapi harus melepaskan gitu. Itu yang lebih nyakitin sebenarnya. Iya. Sama sih, gue juga nggak pernah sampai yang histeris ya. Kalaupun waktu ayah saya meninggal juga nggak nangis. Karena kehilangan nangis tapi nggak sampai histeris. Makanya aku kan nanya sama Sari tuh histeris yang sampai gimana gitu, apa yang sampai ngecel gitu, masih ngecel atau sampai gini. Ya, kayak kita mau ngelepasin aja histerisnya, kayak lepas gitu ya udah lepas. Kan ada yang ada di titik paling bawah kesedihan. Walaupun nggak nangis sih sebenarnya kalau histeris itu kayak nahan gitu. Kayak nahan tapi ya nggak. Dia nggak perlu ngecil tapi bener-bener yang keluar gitu semuanya. Kalau histeris enggak, tapi kalau nangis biasa-biasa itu sering sih. Sering apalagi kalau kangen sama orang. Ini badannya doang udah ya, itu duanya. PMS. Iya, PMS gitu ya. Kalau PMS itu kan harus keluar, makanya saya kadang tuh nyari cara gimana untuk ngeluarin, misalnya kayak nonton drama Korea, kayak nonton apa gitu ya udah dikeluarin gitu. Tapi kalau nangis yang sampai histeris yang mana ya? Lupa kan, karena keseringan nangis berarti. Saya mudah banget tuh nangis sebenarnya, tapi yang sampai histeris enggak, cuma nangis dikit-dikit nangis tuh ya. Jadi susah ngebedain mana yang benar-benar bikin gue sedih, mana yang benar-benar bikin gue speechless, harus nangis, harus begitu. Jadi bingung ya kan keseringan. Betul. Kita lanjut ya. Yoi. Gue ya. Bisa ketawa sedih-sedih. Wah, nih. Banyak banget nih ini dari Ika, tulisannya panjang banget, pertanyaannya panjang banget. Punya berapa mantan piaraan? Piaraan maksudnya dia kucing apa? Nah, mantan pacar, mantan tunangan, mantan suami, mantan yang lain, bisa deh. Lah deh. Punya berapa mantan piaraan? Yang hewan, mantan pacar, mantan tunangan, mantan suami, mantan yang lain. Oh dia jawab sendiri mantan suami berapa? Cuma dia yang punya mantan suami ya, hanya dia. Lu kan 1 kali ya mantan suami ya? Iya, gue punya mantan berapa? Pacar 1. Mantan berapa? Mantan pacar? Mantan pacar 1, mantan tunangan 1, mantan yang dicintai 1. Oh mantan yang dicintai beda. Oh ini ya, bukan pacar ya? Apa sih lo bedanya dicintai sama pacaran? Ya kan orang pacaran belum tentu cinta. Aduh, gue bingung. Emang lu pikir orang suka, orang sayang sama cinta? Beda. Lu gimana maksudnya gini? Lu pacaran, tapi belum tentu cinta. Tapi kalau cinta belum tentu juga pacaran. Ngerti nggak sih lo? Ada kayak gitu. Ada. Kan biasanya kalau kita cinta ya udah pacaran gitu. Ya enggak gitu. Jadi kalau nggak pacaran lo cinta diam-diaman gitu. Iya. Dia tahu nggak lo kalau lo cinta sama dia? Tahu.
Terus apa dong Sar namanya Sar? Tahu. begitu. Oh iya, emang dia suka begitu emang. Lu cinta sama dia, Iya. dia juga cinta sama lo, Iya. tapi nggak pacaran. Nggak. Enggak. Terus namanya apa? Jalan Nggak doang, tahu, jalan TTM. Ya nggak Teman jelas tapi dong mesra. kayak gitu, nggak ada komitmen dong. Iya. Iya, emang gak ada komitmen. Artinya kalau dia jalan sama cewek lain lu nggak harus marah dong. Iya, kalau yang namanya kita pasti dong marah. Cuman kan nggak harus tergantung kita mau nunjukin atau enggak. Ya Jadi komitmennya di mana? Udah, Ya, kalau- itu disebut pacaran juga tahu ah. enggak, maksudnya gini. Dia jalan sama orang misalnya. Ah. Ya gue mau marah juga gak bisa kan? Nah, iya kan? Iya, Karena udah nggak ada gua pendem komitmen. sendiri. Kan suka-suka gue mau mendem perasaan cinta kek, cemburu kek, marah kek. Lah iya berarti kan ini cintanya cinta diam-diam. Iya. Iya nggak sih? Makanya kan gue bilang Hmm. punya mantan pacar satu, mantan tunangan satu, mantan suami. satu. Lu jangan siaran kenapa ya? Mantan suami Mantan 5. yang dicintai. Nah, mantan yang dicintai dia, makanya dia dikasih opsi Oh, mantan begitu. yang lain-lain tuh maksudnya Makanya, itu. apa yang dicintai, apa yang dia cinta, kita nggak cinta. Nanti teman-teman kalau ingin tahu tentang laki-laki saya seutuhnya ya teman-teman dua orang ini dengerin. Saya sebenarnya mau bikin buku tuh kan jungkir balik kekuasaan lelaki. Cuma karena berkolaborasi dengan penulis lainnya dan itu penulisnya belum nyetor tulisan ke aku. Dan itu akhirnya nggak kelar. Padahal yang punya aku udah kelar gitu. Lah di buku itu saya bercerita tentang semua laki-laki yang bersamaku gitu. Wih, Itu kan ada cerpen sama isi. Kalau yang penulis lainnya kan itu cerpen gitu. Lah setelah saya hitung-hitung gitu ya, ternyata gue punya hubungan yang tidak berkomitmen. Nah, yang tidak berkomitmen itu ada 25 orang. Buset dah. Yang nggak pakai komitmen. Itu koleksi apa? Koleksi, yang Keren. yang nggak pakai pacar ya, yang pacaran, yang sampai berkomitmen itu 3 orang. Tuh mantan suami gue nggak punya, ya kan? Udah itu aja. Jadi bukan pacar sih istilahnya. Jadi kalau pacar 3 orang. Lu yang jelas bukan Enggak, iya, pacar itu kan. karena kita komitmen ya, maksudnya ya. gue cinta sama dia juga cinta, terus kita sama-sama jaga, Ya kita udah, aku jadian, pacar, kita jadian. Pacar kamu. Gitu. Jadi nggak harus gampang-gampang, jaga, nggak harus gampang jaga. ngomong buka hubungan baru gitu. Iya, nggak benar gitu. Yap. Itu dan lama-lama ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, jadi lama. Kalau yang 25 itu paling cepat tuh 1 hari. Jadi kita ketemu di bar waktu itu di Ini Jakarta. benar-benar pawang buaya nih. Iya, tapi udah itu kita ngobrol-ngobrol udah itu selesai. Tapi kita ada rasa kenyamanan. Dan aku suka sama dia dan dia juga suka gitu loh. Tapi gak ada komitmen gitu loh sama kayak lo. Cuma lu pakai perasaan sampai lama. Kalau gue kan sampai cuma sehari, seminggu. Gak nyampe ada yang sebulan tuh gak ada. Dan itu 25 gitu loh. Melabu, gua kan bukan buaya. Ini dua-dua. Lu juga buaya. Kan buaya lah ada, korban gua mah kagak ada. Enggak, lu buaya Yang juga. ada gua mah korban perasaan. Enggak. Makanya aku tuh mikir gini loh, aku mau curhat nih ya. Kenapa gue sekarang pas lagi siap-siapnya pengen kawin, pengen punya pacar, gue nggak dapat. Ternyata bisa jadi ini karma loh. Loh, kenapa? Karena gue udah Saking banyaknya. karena 25 itu aku yang ninggalin. Iya benar, harus minta maaf lu Karena datengin rumahnya. Betul, makanya kata teman saya kan waktu itu yang 25 orang ini kan mesti mau serius dan saya tuh waktu itu belum siap serius, belum siap pacaran, emang nggak mau pacaran. Ini kan pacaran saya pas habis S2 itu saya. Jadi mau serius gitu loh. Pas waktu S1 saya nggak siap ada yang mau pacaran, emang nggak mau pacaran dan nggak mau nikah. Happy fun gitu. Jadi pas mereka kayak sudah ada keinginan mau deket, gue lari, gue takut, gue yang ghosting. Lah pas udah habis S2, gue mau serius nih karena mau S3 kayak gitu-gitu kan. Gue pacaran gagal karena mesti tuh beda pemahaman kan. Pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang terakhir itu gagal gitu loh karena emang mau serius. Yang 25 ini gue ghosting. Gue yang lari. Makanya kataku gue kena karma sekarang. Ya Allah. Oke, lanjut ya dari Oke, lanjut. Sari lagi. Oh ya. Gimana nih yang udah nih taruh sini? Ya harus dijawab semua ya 12 pertanyaan. Kagak, kita lihat waktu. Oh, ini santai deh. Apa nih? Pertanyaan aku. Merasa Merasa cantik saat apa? Saat ngapain? Merasa cantik. Saat selfie. Udah jawabanku.
Saat selfie lo cantik. Iya. Gue Ya. lagi banyak duit, gue ngerasa cantik. Ini kayaknya dari tadi masalah ekonomi deh. Mulu. Nyari cowok. Harap ngerti ya, kalau begini mah tanda-tanda orang lagi bokeh. Jadi yang ada tuh depan mata duit aja. Mohon maaf ya, kalau gue lagi kaya, sorry, itu bukan masalah buat gue. Ya, tapi karena gue lagi bokeh nih sekarang, jadi masalahnya duit mulu emang. Jadi yang mendekat jangan sampai gak punya duit. Tapi sama lu, saya juga nggak punya duit. Kemarin aja nukar dolar. Apa sekarang lagi musim nggak punya duit kali Musim ya? emang. Iya ya. Sepertinya ya. Dasar-dasar. Gue nggak punya perhiasan, makanya dolar yang aku ini. Iya, ini kan semua gara-gara si corona tai kucing. Emang dasar tuh corona. Lanjut. Gue ngerasa paling cantik ketika bangun tidur. Boleh. Itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Ika. Nih. Mau kan? Pilih Bertahan tapi sakit atau pilih pergi dengan berbagai resiko tapi hidup tenang dan bahagia. nih, pertanyaannya Ika mesti panjang. Curhat dia bukan nanya. Curhat. Ayo. Karena sebenarnya jawabannya udah dia siapin sendiri. Yuk, berarti dari Ika ya, dari Ika ya. Cari aman. Yuk, pilih bertahan tapi sakit atau pilih pergi dengan berbagai risiko tapi hidup tenang dan bahagia. Pilih mana? Pilih mana lo? Bertahan aja dulu. Kalau udah nggak kuat, baru pergi. Ya kan? Ini dalam hal apa sih? Lo dalam cinta nih? Iya. Cinta. Dalam hubungan lah. Dalam hubungan. Oh, dalam hubungan ya. Pilih bertahan tapi sakit atau pilih pergi dengan Berbagai risiko. Tapi hidupnya hidup tenang dan bahagia. Kalau sakit gimana caranya hidup tenang dan bahagia? Iya, gue kan pilihnya yang bahagia. Kalau Pilih sakit pergi dengan berbagai resiko. Oh, Lu pilih harus pergi banyak dengan, yang berbagai lu resiko. korbanin. Tapi hidupnya tenang dan bahagia. Gimana bahagia kalau pergi? Iya, aku kan yang penting bahagia walaupun sakit nggak apa-apa. Gimana no? Ya elah. Pilih bertahan dalam hubungan, tapi kalian tuh sakit terus. Yang namanya bertahan tuh pasti sakit, sayang. Iya, atau pilih lu ya udah deh ngelepasin ini. Sekalipun banyak yang harus ngerasain ininya Yang penting tenang yang gitu. penting hidupnya Tenang dan tenang, bahagia. Ngerti gak sih? Nggak di Iya. Ini mah anuin Darko, sama tapi orang. susah ngomong kayak ngomong sama anak SMP Kagak, gua. ini kan masalahnya. Terus Tapi kalau gue kan tetap nih ini masalahnya terakhir. nggak pernah dikecewain sih, ngecewain ada. Bukan, gue nggak pernah selingkuh dan nggak pernah menduakan. Kalau udah satu-satu, makanya gue nggak pernah Nggak ada milih. hubungannya. Gue nggak pernah milih. Ini masalahnya kagak ada hubungannya sama orang selingkuh. Aku Enggak, maksudnya yang menduakan gitu loh, saya. Misalnya nih aku sama si dia. Si dia, kalau misalnya si A, gue bertahan tapi gue sakit. Tapi yang ini, gue jadi satu orang ya. orang, Bu. Jadi buka Iya. ini. Tapi nggak ngerti. Yang Maksudnya kamu dalam satu hubungan tuh pilih bertahan, Aha. tapi Tapi sakit, sakit, nyakitin Bu. banget gitu. Orang itu Orang tuh itu nyakitin ngecewain banget, ngecewain mulu. mulu. Atau milih pergi. Yang penting aku punya resikonya, bakal kangen, bakal apa segala. Yang penting aku tenang deh sama bahagia. Nggak apa-apa deh, Nggak disakitin. gua ngerasa kangen sendiri. Nggak apa-apa kangen deh sendiri. nanti. Kalau Dia ini kerjaan masalah dia. cinta, sayang. Yang kalau mencintai, risikonya adalah emang sakit. Nah, ini masalah Kalau dia nih. dicintai, resikonya Kesepian, betul. Dua ini Lu clue-nya. kesepian, tenang dan bahagia tuh beda loh, say. Kalau gue mending milih sakit, mencintai. Ya, kalau dia kan tadi milih pergi. Oh, dia cari Nggak, aman. bertahan dulu. Nah, bertahan Kalau udah dulu, kalau nggak kuat katanya. baru pergi. Ya nyaman dia. Bangsat. Oke. Pada heboh. Kalau aku milih bertahan tapi sakit. Tuh kan, sama sama gue lah. Kalau gue begitu, mending gue bertahan, Enggak, kalau tapi gua. mesti sakit. Mohon Karena maaf itu ya. risiko mencintai. Resiko kan? mencintai. Ah. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut gue. Ya nggak terlalu banyak cerita nih. Tapi Lupa kalau ini mic. Duh, lagi nih punya Ika. Panjang. Enggak, kecil. Daerah sensitif bagian tubuh. Udah mulai. Udah sange ini. Ngomong diri lo, tanggung jawab. Tanggung jawab. Abis ini kalian pulang semua ya.
bukan daerah sensitif ya, yang bukan yang terangsang, tapi paling suka kalau disentuh di mana? Aku di punggung. Punggung gue. Jadi kalau punggung misalnya gue diciumin di punggung tuh lebih keren. Kenapa dia semangat banget jawab? Padahal harusnya kan yang kasih pertanyaan dia dulu Iya. jawab. Karena aku nanya, aku jawab dulu. Dia sange duluan. Sange duluan dia. Sange duluan. Oh, aku duluan. Aku punggung. Kamu di mana? Kamu- Bukan sensitif ya. Karena aku nggak tahu sensitifku di mana. Tapi aku paling senang kalau disentuh di punggung. Jadi diciumin, disentuh, dipeluk, itu di punggung. Buat saya itu paling nyaman. Karena apa? Karena ini loh. Sensitif, bukan nyaman, Bu. Kalau sensitif itu umum meningkat. kali saya. Kalau sensitif Meningkatkan itu libido. meningkatkan Mancing libido. gairah. Di daerah mana ketika kamu dipegang itu tuh Langsung. gitu dong. Aku bisa mencontohin kan aku lagi. Kalau geli di telinga sih. Iya. Kan di telinga. Telinga. Iya mungkin kadang-kadang udah lama Kamu di mana? ya. Kamu di Kalau mana? kan everyday. Iya, Kita kan lama nggak dibelai. Dia mah sensitif mulu. Kita jablay. Jangan dibelai. Kalau aku di daerah dada. Dada. Kita kuping. Kamu apa? Enggak, aku kuping enggak. Kuping. Ke kuping sih. Oke. Oke. Sudah. Enggak usah dibahas Lanjut. Tersange. Duh, udah ngomongnya. Untung bukan malam nih. Kalau malam udah nyari, udah nelpon nih kemana ini? Aduh, ini lagi pertanyaan kamu. Kenapa pertanyaan kamu terus sih? Cuma orang dia juga. Gue apa? Bagian tubuh mana yang bikin kamu nggak pede dan ingin kamu ubah? Ayo. Kamu duluan. Nggak pakai sange-sangean nih. Nggak. Tapi lebih kepada kepercayaan diri kita Iya. sebagai perempuan gitu aja. Bagian tubuh mana yang bikin kamu nggak pede dan ingin kamu ubah? Perut. Aku perut Lu nggak karena pede? ada stretch mark. Dan itu berbagai cara usaha gua juga nggak ngilang-ngilang. Abis gitu. ngelahirin, abis lahiran Tapi lu pengen ngubah, pengen sampai operasi. Enggak bisa ya. Nggak bisa Nggak bisa. ngilangin stretch marks. Cuma itu yang bikin lo gak pede. Oke. Gue kalau muka walaupun pesek, ya kan, walaupun jenong, gue percaya diri. Yang nggak Iya, percaya gue diri juga. tuh, gue paha. Lu apa? Perut? Gue perut ya. berarti. Gendut banget. Dia perutnya karena gendut. Kalau gua perut gua karena Stretch Stretch marks. mark, Aku karena nggak ada. kelahiran. Bagian tubuh aku udah anggap udah pede banget. Walaupun Oke. ada stretch mark apa segala macam pede. Karena ketutup kali ya. Enggak, maksudnya kan ini pasti ngomongin pada saat ranjang juga toh. Apa sih bagian tubuh yang bikin nggak pede gitu tuh. Aku pede semuanya, cuman perut ketika tahu aduh, Bertingkat ya. nah, kata laki lu mah langsing. Laki lu kan bilang udah mah ini udah bikin gua kelepek-kelepek mama gitu. Gak, gue paha sih. ya, Paha ya, gue nggak percaya diri sama paha gede. ini padahal ya udah badan udah oke, masih ada tempat yang nggak percaya Ada diri. lah nama juga manusia ya. Ya, oke, lanjut. Ini mau sampai habis ya? Ika dong. Sampai habis ini. Ini sampai jam berapa udah? Udah berapa menit? Udah berapa menit nih? Nggak Nggak ada tahu. tulisannya. Ini Itu. 29 30 menit sudah. Ayo. Oke, lanjut. Go. Terakhir kali orgasme. Sama ya nih. Oh, ini dia. Dia mentang-mentang lo. Mentang-mentang lo punya laki. Ya kan aku tanya sama kalian. Nih, bisa baca nggak sih? Kapan terakhir orgasme? Ini mentang-mentang ya punya laki. Kita Iya kan kan aku punya bilang laki. ini sesuai kan katanya pertanyaannya. Kalau gue suruh jawab dia, pasti tadi pagi. Kok tahu lo? Salah dia Mas Arif berapa kali juga gak kehitung. Oh ini sok tahu. Masalahnya gue susah jawab diri gue sendiri. Iya, kamu udah berapa tahun Nggak tahu. janda? Aku kan bikin pertanyaan itu pengen tahu kalian ini janda, single, terakhir kali orgasme tuh kapan? Agak gue gak mau jawab. Gue mau jawabin lu doang. Atau jangan-jangan lupa rasanya merasakan letupan bahagia. Tapi enggak, gue jujur, gue pernah lo masturbasi. Nah, Gue pernah masturbasi. Gue pernah. Jijik, gua Karena gini, aku pernah baca buku tentang feminisme itu bahwa seksualitas ya, perilaku seksualitas itu adalah laki-laki dan perempuan yang saling masturbasi. Jadi jangan pernah menjadikan objek gitu loh, say. Ini objek, ini subjek. Jadi
saya yang menguasai atau suami yang menguasai, itu bahaya. Yang harusnya itu adalah yang masturbasi. Jadi saya menggunakan suami saya atau pasangan saya untuk masturbasi. Suami saya atau pasangan saya juga menggunakan saya untuk masturbasi, sehingga tuh saling mencari kenikmatan. Gitulah. Terus akhirnya gue mikir, gue pengen juga deh masturbasi. Ya, sorry. Enggak, gue masturbasi. Gue sorry, gue mau jawab. Bodoh. Kapan Bu? Terakhir Bu? Kalau lu tadi pagi kan? Soto. Terasa gitu ya, kelihatan dari auranya. Iya. Orang tadi dia Vikolan pagi-pagi udah basah-basah semua. Udah, gue yang jawabin. Udah lanjut. Enggak, tapi gini, aku harus ngasih edukasi sama teman-teman yang lain. Kalau seandainya lu bisa merasakan kenikmatan dengan sendiri gitu ya. Maksudnya lu bisa orgasme dengan sendiri dengan melakukan masturbasi. Itu ketika lu punya pasangan dan pasangan lu nggak bisa memenuhi ekspektasi seksualitas lu nggak perlu nyari ke orang lain, tau nggak sih? Tapi lu bisa ngerasain sendiri. Misalnya nih, gue sebelum kawin gue masturbasi, tiba-tiba gue kawin terus ternyata pasangan gue itu tidak mampu memenuhi ekspektasi seksualitas gue, ya kan? Maksudnya gue nggak sampai orgasme. Lah, karena gue udah bisa nyenangin diri gue sendiri, udah tahu cara masturbasi, gue nyari sendiri tanpa gue nyari ke laki-laki lain, gitu. Makanya gue gak akan selingkuh. Lo kalau mau sama saya pasti setia deh sih. Karena gue bisa masturbasi. Anjing. Bagaimana ceritanya? Pertanyaan yang punya 25 mantan dibilang orang paling setia. Kalau satu loh, saya udah itu pindah-pindah gitu. Gitu. Gue nggak pernah ngeduain, nggak pernah Aku Ini namanya juga bukan setia ya. Ini emang setia tapi agak doyan. Next question. Ayo, lebih bisa nutupin perasaan suka apa cemburu? Suka. Paling yang nggak bisa nutupin itu perasaan ketika kita suka atau lagi cemburu. Suka. Gue kalau cemburu nggak bisa, mesti ngajak ribut. Ya, gue juga. Lu apa? Paling nggak bisa suka. Maksudnya kalau Lu kalau suka ngomong. iya. Oh enggak. Iya. Kalau dia cemburu, gitu. kalau cemburu masih aku simpan. Oh Tapi enggak. kalau dia suka sama orang nggak bisa dia ini gitu. Kalau Iya, kita itu beda bedanya. ya. Kalau Iya. gue kan mending udah diem, kalau suka sama orang ya udah diem gitu. Iya. Ya, tapi ada garis bawahnya. Suka hanya mengutarakan gitu. Iya. Tidak yang ada ekspektasi kamu harus atau atau terus kamu harus enggak. Dari dulu bahkan di zaman kuliah tuh aku duluan yang nembak cowok gitu. Oh kan? Ya. Gue nggak pernah tahu nembak cowok itu. Aku nggak bisa nyimpen perasaan suka. Kalau cemburu aku diem aja udah pawang selesai. ini mah pawang. Jahat Enggak, kalau gue suka sama cowok nggak ngomong dulu gitu loh ya. Tapi lu milih-milih kan antara rajungan, kepiting, sama itu Bletang. ya itu apa bahasa Madura? Bletang Piupi, itu apa sih? Apa sih? Tapi udah lupa aku kan udah 13 tahun Ya yang saking lalu. banyaknya kali Iya. Lanjut. Gue kalau Kalau cemburu marah-marah ya kalian ya? iya ngajak berantem gue. Kalau gue nggak ngajak berantem, cuman nggak bisa nyembunyiin inilah ekspresi gitu. Ekspresi. Iya, Kalau tapi gua- kalau suka gue bisa nahan. Tapi Kalau kalau cemburu cemburu nggak bisa. ngajak berantem. Gitu aja. Gue banget tuh. Wow. Ini kayaknya pulang. Udah ini pertanyaan terakhir. Udah nggak tahan mau Ada pulang. Apa ini? Apa fantasi seks? Ya Robi, ini pertanyaan apa? Aku nggak jawab. Lu kan lu yang punya laki. Aduh, apa fantasi seksmu? No. Enggak, walaupun Apa? ini kan bisa semua orang walaupun nggak Iya. punya pasangan ada fantasi seksnya, apalagi nih laki-laki sekarang nih ya. Gue ada. Nah, apa fantasi seksmu? Gue paling demen tuh di betap. Baru aja kita omongin tadi. Iya ya, bener di Di Batam. betap. Gua di Paling tempat demen, di mana? paling Dua deh. Fantasi seksnya lo di mana? gimana ya? Kolam. Lu suka yang basah-basah ya? Iya. Lu suka yang basah-basah? Oh, air nih. Tapi kan lu Aquarius ya. Aquarius itu bukan Aquarius. air. Kalau Scorpio air, say. Nah, intinya Energinya gue lagi punya air. fantasi pas di betap lah atau di Kolam. kolam gitu. Oke. Tuh. Setuju. Gue Ya kan? Pasti Setuju. di tempat lebih menantang.
Gue di tempat paling sempit. Entah di jadi mobil. sampai nggak bisa gerak bilang gitu. kuburan ya. Enggak, semakin membuat kita itu kayak kreatif untuk nentuin posisi gimana caranya. Kayak misalnya gitu. Jadi harus ini ya harus antara- gimana nih modelnya bener, gitu. bener. Kalau nggak di dalam lemari, di bawah kolong ini, Ah. enggak di bawah ranjang. Kolong ranjang. Kolong ranjang, kalau nggak di lemari. Jadi maksudnya semakin sempit. Jadi kita kan jadi mikir tuh gimana nih cara Kan, namanya aja Tanya dia fantasi, waras kagak? namanya aja fantasi Iya, saya, iya, ya kan? iya, Dan benar. yang paling liar buat saya itu gini, saya punya fantasi seks itu hubungan seks di pantai di terbuka, Wah, keren. di malam hari, di saat bulan purnama. Masuk nanti kan manja. Apa Oke, Mas Fikri? kamu fantasi seksnya. Sama kayak Ika. Kan? Lu malah berkelas, masa di kolong meja, kolong jembatan, kolong kolong ranjang. Enggak, maksud saya tuh biar kita punya kreativitas gitu. Posisi tuh gimana gitu lagi. Ini gimana nih karena sempit kan gitu loh tempatnya. Boleh lah. emang juga fantasi. Masalahnya fantasi kalian cukup jadi fantasi. Iya. Kalau ntar aku realisasi Iya deh. udah sih nggak usah pamer. Gak usah pamer, gak usah Pamer. bikin pengen. Ayo lagi. Kok dimasukin lagi itu kan? Enggak, udah. bukan aku. Maksudnya bukan waktu. Itu belum. Terakhir. Beli barang termahal apa? Beli barang termahal. Gua baju nggak pernah lebih dari 100.000. Ayo loh. Dia barang termahal apa aja? Apa ya? Barang yang menurut kamu Selain perhiasan ya. Enggak, kalau bukan barang kali ya. Ya kan. Lu ngeluarin duit yang nggak mikir-mikir tuh apa gitu loh. iya. Yo ya gitu ya. beli barang yang menurut kamu tuh ini mahal tapi kamu udah woles aja beli gitu. Sepatu. Sepatu. Maksudnya begini. Perhiasan yang pernah gue beli mahal ya iyalah. Wajar. Ya, namanya juga perhiasan gitu. Tapi kalau kayak barang-barang yang gue pakai kayak tas, sepatu, baju, itulah. Gue kalau fashion enggak ya. Paling kalau mahal enggak, cuma ngeluarin duit yang enggak pakai mikir-mikir ya, asal ngeluarin tuh kalau enggak beli buku traveling. Gue kalau traveling, yaudah yuk gitu. Terus buku waktu lagi butuh udah gitu. Itu aja yang paling mahal. Maksudnya bukan paling mahal. Kalau traveling gimana? Traveling kan udah nggak ngitung-ngitung kan kalau traveling. Iya, kalau traveling nggak hitung-hitung. Tapi Cuma kan kan buat ini barang. barang. Ini yang barang termahal yang lo beli. Gak ada sih barang gue nggak suka belanja masalahnya. Gue nggak suka belanja. Tapi yang nggak mikir-mikir itu tadi kamu bilang. Iya, yang nggak mikir-mikir pas tiba-tiba ini berapa Buku, harganya 1 buku, juta, ya udah buku. gitu. Buku. Aku HP. Oh, HP masih mikir sih gue. Aku HP. Jadi kalau udah kebutuhan, ya udah segitu ya udah beli aja. Nggak, kalau gue mau sepatu. Oke, Oke, lanjut. terakhir ya. Terakhir. Kita Masuk nih ya, fitnah. Kenapa Medium Sukri? nih. Tuh kan. sama Mbak Sari pasti mahal terus belanjanya. Ya, saya masuk Kris saya nggak suka belanja. Jadi kalau mau pergi ke mana-mana biasanya ke tempat kuliner biasanya. Tapi Ya, kalau yang barang kalau kita mah kuliner, kuliner, ya. Iya, jadi Iya, kalau cuman ke kan mana- ini pertanyaannya barang. Barang, nggak ada sih. Penasaran barang apa yang menurut kalian tuh yang aku ngeluarin deh gitu. Mikir. Lagian Mas Sukri ini nimbrung aja. Gak ada siaran ya Mas ya? Lanjut. Ini adalah pertanyaan terakhir dari gue buat mereka dan juga buat saya. Pertanyaannya adalah, sulit nggak sih jadi seorang kamu? Dari siapa? Dari kamu lah. Sari, seorang istri, seorang ibu 4 anak, dan dia seorang jurnalis. Kerja dari pagi sampai sore. Sulit nggak? Aku nih sulit lah. Sulit. Curhat aja. Sulit Jangan karena lupa ini mic. gimana ya? Sulit pasti. Apalagi perjuangan banget ketika niti karir, harus punya anak yang jaraknya deket. Terus apa namanya? Ya karirnya juga nggak mulus-mulus amat. Bukan pekerjaan yang duduk doang terus, tapi berpikir gimana caranya dulu pas jadi wartawan, jadi AE gitu. Terus kemudian jadi wakabiro, jadi kabiro gitu, dikasih tanggung jawab, terus sekarang jadi wakabiro lagi. Maksudnya dikasih tanggung jawab yang luar biasa gitu tuh susah ngebaginya. Pasti nobody is perfect, pasti nggak akan perfect. Aku jadi perempuan yang
Jadi perempuan, jadi ibu, jadi harus istri, jadi pekerja, lain nanti berhubungan konflik dengan kantor, konflik dengan anak, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan suami gitu, pasti ada gitu. Ya sibuk sibuk sih, cuma selalu kayak ya ini Enjoy bagian ya. ini bagian yang harus aku jalani. Aku tuh selalu berpikir di setiap kali masa-masa sulit, aku selalu berpikir aku mau naik tangga nih, supaya cara pandang aku makin luas, ada ketika kita makin tinggi maka kita bisa melihat semakin luas gitu. Jadi ketika aku jatuh, aduh aku kayaknya mau naik tangga ini. Jadi naik tangga aku jadi bisa melihat dari setiap kejadian, aku jadi bisa melihat oh orang itu kayak gini, oh orang ini kayak gini gitu. Oh kehidupan ini kayak gini. Oh punya anak nih kayak gini. Oh punya suami yang seperti ini kita harus hadapi kayak gini gitu. Tapi di peran kamu ini yang paling susah di mana? Yang paling sulit? Jadi misalnya seorang anak ya sebagai perempuan, ini peran kita kan banyak secara sosial. Dari multi peran, anak, saudara, istri, ibu, karyawan, pekerja, ya kan. Belum lu jadi atasan, ya kan, lu punya bawahan. Lah terus lu punya komunitas, ya kan. Lu sebagai komunitas sama teman-teman. Peran mana sih yang paling sulit lu hadapin atau sulit untuk beradaptasi? Istri. Wow. Karena kan menghadapi karakter berbeda sama seseorang yang kita maksudnya menjalin hubungan gitu, dan itu sepanjang hidup sepanjang hidup terus mempertahankan komitmen gitu. Jadi buat aku kalau posisi ibu masih kita belajar ngomong anak apa segala macam itu bisa jadi belajar, tapi jadi seorang istri itu kayak aduh itu pelajaran yang nggak selesai nggak akan selesai. Karena bisa jadi sekarang pasangan kita begini, besok ketika ada ujian berubah lagi begini, besoknya lagi berubah lagi, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besoknya. Betul. Jadi buat aku peran menjadi istri itu nggak akan selesai. Betul. Ketika kita single baru menikah, oke. Habis itu punya anak berbeda lagi cara menghadapi suami. Ketika udah anak besar lagi berbeda lagi, kita bertukar pola pikir pendidikan. Ketika punya persoalan di kantor berbeda lagi nanggepinnya gitu-gitulah pokoknya. Itu yang kayaknya tantangannya di pernikahan kayak gitu ya. Iya, pengenal pasangan kita. Jadi peran tersibuk adalah menjadi istri. Oke, terberat juga ya. Terberat. Kenapa lo lirik-lirik gue? Udah jawabnya. Ayo, aku nanya. Nanya buat lo. Sulit nggak sih jadi seorang Ika? Biasa aja. Nggak. Ika ini dia udah 7 tahun ya. 8 tahun menjanda, punya anak 2. Dan dia seorang jurnalis di JTV, ya kan? Sebagai anak ya, bukan jurnalis ya. Ya marketing ya. Tidak. Jadi perannya dia adalah sebagai anak karena orang tua masih ada ya. Saudara ada kan? Ada saudara, jadi kakak ya, adik. Kakak, terus ibu dari 2 anak. Kemudian sebagai wanita karir ya kan, pekerja. Terus lu punya komunitas nggak sih? Banyak sih. Banyak fotografer. Oh iya ya, dia juga fotografer. Lah, bagaimana cara kamu menghandle itu semua gitu? Jadi bawa enjoy aja sih. Yang paling sulit mungkin jadi ibu seutuhnya, karena kan memang harus ngerangkap jadi bapak sama ibu. Oh iya. Di sisi lain, gue nggak bisa pakai sisi kewanitaan gue sebagai bapak ke anak gue kan gitu. Ngaruh nggak sih anak walaupun lu sudah jadi bapak sama ibu nih? Ngaruhnya kemana? Ke perilaku atau ke mental mereka mungkin. Jadi saya yakin anak-anak korban broken home itu akan lebih dewasa daripada teman-teman sebayanya. Oh, dewasa dalam ukuran berpikir mandiri. Kalau pendampingannya tepat. Kalau pendampingannya tepat justru mereka lepas. Kalau nggak tepat jadi rusak gitu. Jadi nggak bisa berpikir yang seperti Ika harapin gitu. Jadi pendampingan broken home itu memang harus luar biasa gitu. Sosok ibu itu harus hadir jadi sosok bapak juga, atau sosok bapak harus hadir menjadi di sisi lain gue harus cari nafkah ya buat nyukupin kebutuhan anak-anak. Di sisi lain gue ada masa-masa gue capek abis cari duit gitu ya, abis nyari ini nyukupin kebutuhan gitu, harus ada buat
Ya entah anak itu ngapain, ngecek butuhnya apa gitu kan ya. Dia perlunya ke emaknya itu apa kan gitu. Tapi kan ada juga yang single parent mungkin kayak gua nggak seribet itu mungkin yang ngurusin anak. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting anak gak nangis, yang penting anak gak berontak tanpa mikir nanti anak gue begini, nanti anak gue bergaul sama ini. Tapi pernah nggak? Tapi kan mereka tahu bapaknya. Tahu lah, emang gue pageran apa? Enggak kan? Ya, Kalian iya pisahnya tahu. kan lumayan agak jauh. Terus pernah nggak nih apa namanya kayak kenapa saya nggak punya ayah gitu? Enggak. Oh nggak pernah komplain atau nuntut untuk bisa punya sosok ayah atau punya ayah gitu, ayah lagi gitu. Anak gue ya maksudnya itu cuma sempet tanya aja sih, kenapa bunda pas bapaknya mau ngajak balik mau ya gue kasih pengertian begini. Makanya kan mereka nggak mau maksa gue juga, paling ngedeseknya ya udah ayo cari papa baru gitu. Emaknya nggak kebelet, anaknya yang kebelet. Cari papa baru, Pak. Oke. Terakhir nih aku mau nanya, tadi kan Sari sudah menyinggung bahwa kamu belum jawab. Oh iya gue. Capek deh. Sulit gak sih jadi Borin seorang? lo nonton ya Borin ya. Apa kabar Borin? Sulit nggak? Sulit gak sih jadi seorang kamu? Gini loh, mungkin teman-teman itu berpikir bahwa kayak saya tuh kayak nggak punya masalah, ya kan? Padahal kita punya part di mana kalau mau tidur nangis dulu. Kalau mau Ya. cengeng sih. Iya, karena capek sayang. Iya betul. Kita itu ngerasa capek ataupun lelah itu ada masanya. Cuma karena saya sudah tahu cara menghandle diri saya, misalnya aku lagi capek, oh ya biasanya aku nulis sih. Gue nulis, untungnya gue punya teman, punya kalian. Jadi kalau ada apa-apa gue cerita gitu. Udah tuh selesai gitu loh saya. Jadi ada part yang begitu. Sulitnya alhamdulillah nggak begitu sulit-sulit amat. Yang penting gue Kan lu yang pegang. Bukan, itu mobil gue. Kunci mobil gua kan lu yang bawa tadi. Kenapa? Ini Bunyi. Kenapa emang? Kok bisa? Iya bentar. Sorry pemirsa. Oke, ini sudah terakhir. Dan kita terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan tuh datang tuh si ini. Wah, kopi nih. Awas. Lu kan udah janji kagak mau ngopi sama rokok. Iya ya. Iya Enggak. dia mah nadarnya kalau kemarin kan sempet positif. Terus dia janji, ya Allah kalau saya sembuh saya nggak mau ngerokok, nggak mau ngopi. Nah giliran gua ngopi aja depan dia, nyeces aja. Nyece saya pengen. Oke, teman-teman makasih sudah nonton obrolan kami dan semoga ini bisa manfaat. Tapi yang jelas teman-teman nikmat yang paling terbesar buat saya ya, nggak tahu buat teman-teman itu adalah punya teman baik. Ya punya sahabat. Yap. Karena nggak selamanya betul. loh. Kalaupun kalian ngelihat kita tuh kayaknya mandiri, tegar, hebat, kuat, ternyata kita juga pernah berada di titik Fase terendah dan capek, lelah. Namun karena kita punya teman untuk sahabat, berbagi punya cerita, semuanya ini. Sebab nggak semua persoalan atau nggak semua beban hidup itu bisa kita diceritakan selesaikan sendiri. sama pasangan Ya, atau betul, anak gitu. betul, Ada yang betul. hanya bisa diceritakan bersama sahabat. Sari terakhir dong apa pesan buat teman-teman yang sudah nonton? Kita satu-satu deh. Apa sih? Jangan takut terhadap pilihan apapun dalam hidup. Nikmati, enjoy, pasti akan mengalami up and down, susah, senang, itu pasti. Jadi jangan takut menikah karena takut ribet punya anak atau udah ketika memutuskan untuk ketika memutuskan pada satu adik ketika memutuskan untuk memilih suatu pilihan, Ya. maka pasti ada konsekuensinya. Pasti semuanya. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah khawatir ada apapun. Lu nyiumin kopinya aja deh, nyium kan. Kasihan dia. Ayo Ika, yang penting dari Sari jangan pernah takut dengan resiko atas pilihan kalian ya. Jangan takut memilih karena resiko itu pasti ada. Ya kan? Gua nggak punya pesan sih. Nggak ada gua. Ya, khususnya ini loh, single parent itu loh saya. Enggak. Udah gua sampein pas waktu kita di
Cangsai kemarin ya. Iya. Dia udah nggak perlu gua ulang-ulang lagi. Kalau dari saya tetap jujur ya, tetap jujur menjadi diri sendiri, ya kan. Akui semua. Kalau misalnya kamu salah, akui aja salah. Kalau kamu lagi kalah, akui kalah gitu. Betul. Jadi nggak usah kayak sosokan sosokan sempurna. Kalau kalian emang kalah ya akui kalah. Kalau emang kalian salah ya akui salah. Jadi nggak usah sotoy. Nobody is perfect. Ya, Sari punya kelemahan, Ika punya kelemahan, saya juga punya kelemahan, dan kelebihan yang mungkin teman-teman tidak miliki tapi kita miliki adalah kita punya sahabat baik. Yes, Gitu aja. that's true. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, dan kita mau makan dulu. Kita makan dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.